Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jumpa lagi dengan saya Nirwana. Kali ini saya akan membahas tentang akhlak dalam keluarga. Pada kesempatan kali ini ada beberapa pembahasan yang sempat saya sampaikan. Yang pertama, urgensi keluarga dalam hidup manusia. Yang kedua, akhlak suami istri. Yang ketiga, akhlak orang tua terhadap anak. Yang keempat, akhlak anak terhadap orang tua. Yang kelima, membangun keluarga sakinah. Dan yang terakhir, larangan kekerasan dalam keluarga. Pembahasan pertama yaitu urgensi keluarga dalam hidup manusia. Keluarga adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dikarenakan di dalamnya terdapat peranan sangat penting karena anak-anak memulai pendidikan baik akhlak maupun hal lainnya. Sehingga keluarga menjadi tempat nilai-nilai keislaman tertanam pertama kali oleh kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya. Nilai keislaman menjadi tolak ukur generasi umat manusia di masa yang akan datang. Selain itu, juga berdampak pada keharmonisan keluarga. Pembahasan kedua yaitu akhlak suami istri. Yang pertama, menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian. Sejak awal tidur sampai bangun tidur yang dilihat hanya pasangan. Yang kedua, menempatkan kepribadian sebagai seorang suami atau istri. Yang ketiga, jangan menabur benih keraguan atau kecurigaan. Yang keempat, selalu bermusyawarah atau berdialog, lakukan komunikasi dengan baik. Yang kelima, menyiapkan diri untuk melakukan peranan sebagai suami atau istri. Dan yang terakhir, menampakkan cinta dan kebanggaan dengan pasangan atau jangan kikir memberi pujian. Akhlak istri terhadap suami. Yang pertama, wajib menaati suami selama bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga kehormatan dan harta suami. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 yang artinya laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istrinya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, bisa ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari kesalahan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Yang ketiga, menjaga kemuliaan dan peranan suami, melaksanakan hak suami, mengatur rumah dan mendidik anak. Yang keempat, seorang istri tidak boleh melawan suaminya, baik dengan kata-kata kasar maupun dengan sikap sombong. Dan seorang istri tidak boleh menilai dan memandang rendah suaminya. Selanjutnya, akhlak suami terhadap istri. Yang pertama, memberikan makanan dan pakaian yang baik serta memperlakukan istri dengan baik. Yang kedua, perlakukan istri dengan baik, tidak menyakiti istri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 19 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
Dan yang ketiga, tidak bosan untuk terus menasihati istri dan keluarganya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi, yang artinya, ingatlah hendaknya kalian berwasiat yang baik kepada para istri. Dan yang keempat, seorang suami harus bersabar atas tabiat buruk istrinya. Pembahasan selanjutnya yaitu akhlak orang tua terhadap anak. Yang pertama, anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka mesti dididik dengan ajaran agama yang lurus. Yang kedua, anak harus diajarkan bagaimana memperoleh ilmu dunia dan akhirat, sebagaimana dalam Quran surah An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikanmu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Yang ketiga, anak harus diajarkan kebaikan moral, akhlak, dan sifat yang baik. Yang keempat, mestilah kedua orang tua membangun dan melatih anak-anaknya dan berdoa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Quran surah Al-Furqan ayat 74, yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir yaitu, orang tua harus memberikan pendidikan yang baik untuk melatih akhlak dan karakter anak. Pembahasan selanjutnya yaitu akhlak anak terhadap orang tua. Yang pertama, memenuhi kata-kata dan panggilan dari orang tua, serta melaksanakan perintahnya. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, merendah kepada mereka dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan mereka dengan pemaksaan. Yang keempat, berkata halus dan mulia kepada kedua orang tua. Pembahasan selanjutnya yaitu membangun keluarga sakinah. Keluarga sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis, di mana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara membangun keluarga sakinah: yang pertama, menikah dan memilih pasangan yang baik. Yang kedua, saling pengertian. Yang ketiga, saling mengingatkan. Yang keempat, menjalankan kewajibannya dengan baik. Dan yang kelima, percaya satu sama lain. Pembahasan terakhir yaitu larangan kekerasan dalam keluarga. KDRT itu bermacam-macam, diantaranya fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Islam adalah agama yang mengusung perdamaian dan anti kekerasan. Ketika kekerasan terjadi, dipastikan keharmonisan keluarga terkoyak dan berbagai prahara tidak terelakkan. Sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Sahih Muslim yang artinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menetapkannya sebagai perkara yang diharamkan di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mengenai akhlak dalam keluarga. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.